alasan mengapa sesepuh memberikan pantangan kepada warganya adalah karena pria itu sendirilah dalang dibalik pembunuhan 2 orang warga yang kematiannya masih sangat misterius. Karena tidak ada lagi tanda-tanda dari kehadiran dari pria misterius itu, Bapak dan Raden Kunchoro akhirnya kembali ke rumah untuk beristirahat dan melanjutkan pelacakan di esok harinya. Keesokan harinya Bapak dan Raden Kunchoro kembali menelusuri setiap rumah warga. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa di balik orang yang menjalani ritual tersebut. Bapak dan Raden Kunchoro mengecek satu persatu rumah yang ada di desa tersebut. Sampai akhirnya tindakan Bapak ini diketahui oleh sesepuh dari desa tersebut. "Apa yang kalian lakukan?" tanya sesepuh itu kepada Bapak dan juga Raden Kunchoro. Bapak dan Raden Kunchoro terkejut di saat sesepuh itu mengatakan hal yang sangat tidak masuk akal baginya. "Kami baru menemukan sebuah petunjuk, Mbah," ucap Bapak. "Petunjuk apa?" tanya sesepuh itu. "Semalam tadi kami menemukan pria misterius yang ternyata memuja kepada demit penjaga alas wingit," jelas Bapak. Sesepuh itu menampakkan raut wajah kesalnya kepada Bapak. Dia seperti tidak menerima apa yang baru saja Bapak katakan. "Sudah kubilang, jangan pernah memasuki tempat itu. Itu tempat terlarang," ucapnya dengan nada tinggi dan kesal. "Tapi Mbah, aku sudah bilang, tempat itu tempat terkutuk. Jika kalian memasuki tempat itu, keturunan kalian akan terkena imbasnya," jelas sesepuh itu kepada Bapak. Bapak dan Raden Kunchoro hanya terdiam mendengar larangan dari sesepuh itu. Mereka pun kembali ke rumah dan menggagalkan rencananya untuk mencari tahu terkait pria misterius itu. Tepat di malam harinya, saat Bapak dan Raden Kunchoro sedang berbincang-bincang di depan rumah, mereka tidak sengaja melihat sesepuh berjalan menuju ke alas wingit dengan langkah yang tidak biasa. Bapak dan Raden Kunchoro mulai curiga. Mereka berdua pun kembali membututi orang-orang yang ingin memasuki alas wingit. Dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa, sesepuh itu terkadang sering menengok ke arah belakang. Ia sangat waspada dengan apa yang dilakukannya itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus mengamati sesepuh itu dari kejauhan. Mereka berdua tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk kedua kalinya. Dan hingga akhirnya, ketika sesepuh itu tiba di alas wingit, ia berhenti di sebuah pohon tempat di mana pria misterius itu melakukan sebuah ritual. Kemudian membuka tangan kanannya dan mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang sebelah kanan. Sembari mengamati sekitaran, sesepuh itu kemudian menyeset jarinya dengan menggunakan pisau hingga berdarah. Darah itu ia minum sembari membacakan sebuah mantra khusus. Entah mantra apa yang ia baca, namun tindakan yang baru saja ia lakukan sama persis dengan pria misterius waktu itu. Tidak lama kemudian sesepuh itu mengangkat kedua tangannya. Ia bermaksud mengundang sosok yang sama seperti yang dilakukan oleh pria misterius itu lakukan. Suara gemuruh pun terdengar dari sekeliling tempat di mana sesepuh itu melakukan sebuah ritual pemanggilan. Lalu hembusan angin yang berada di sekitaran datang dengan amat kencang hingga membuat tubuh dari sesepuh itu membentang. Tidak berselang lama, ada gerakan aneh yang berasal dari semak belukar. Lalu muncul sebuah tangan yang sama persis bentukannya, seperti sosok wanita berambut panjang yang dipanggil oleh pria misterius kemarin hari. Bapak dan Raden Kunchoro langsung merasa ada yang tidak beres dengan sesepuh itu. Ia mengundang sosok itu, sama seperti halnya pria misterius. Tidak lama kemudian, sesepuh itu menundukkan kepalanya sewaktu sosok yang berada di semak belukar itu keluar sepenuhnya. "Nyai, aku datang memberi pesan untuk Nyai." Sosok itu tampak sangat kesal. Wajahnya berubah seketika ketika sesepuh itu menyampaikan sebuah kalimat yang kurang menarik baginya.
Ada 2 orang warga baru dari desa ini yang bertujuan untuk menghancurkan ritual kita. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Sosok itu kemudian memberikan sebuah tanda yang hanya bisa diketahui oleh sesepuh itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus memperhatikan sesepuh dan sosok mengerikan tersebut. Tampaknya sesepuh itu juga adalah pelaku dari penumbalan 2 orang warga yang berada di desanya. Baik, Nyai. Aku akan melakukan apa yang Nyai inginkan. Tidak berselang lama, muncul kabut yang datangnya entah dari mana. Lalu kabut itu menutupi sesepuh dan sosok tersebut hingga sosok itu menghilang dengan sekejap. Bapak yang mengetahui hal tersebut langsung menarik paksa Raden Kunchoro. Ia berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Mas, kita mau kemana? Kita harus lari dari desa ini. Lari? Kita akan ditumbalkan. Tapi Mas, bagaimana dengan nasib para warga yang lain? Apa Mas gak kasihan dengan mereka? Bapak langsung terdiam. Ia kemudian memikirkan orang-orang yang masih berada di desa ini. Aku akan menyelamatkan mereka. Tapi untuk sekarang, kita harus menghentikan sesepuh dan pria misterius itu. Jika tidak, akan banyak tumbal yang akan mati dengan sia-sia. Raden Kunchoro mengiyakan. Mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyusun strategi agar bisa menghentikan langkah dari sesepuh itu. Malam itu, Bapak dan Raden Kunchoro telah mengetahui sisi buruk dan kejam dari sesepuh itu. Ternyata, kematian dari para warga yang berada di desa ini adalah karena ulah dari sesepuh dan pria misterius tersebut. Bisa jadi keduanya sedang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu, entah berupa praktek pesugihan, ngilmu, atau memang ada tujuan lain yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Keesokan harinya Bapak dan Raden Kunchoro kembali membahas tentang persoalan malam hari. Mas, apa Mas yakin jika sesepuh itu ada kaitannya dengan pria misterius tersebut? Tanya Raden Kunchoro. Aku yakin. Tapi yang membuat aku sangat kesal hanyalah satu. Apa itu, Mas? Kita belum mengetahui siapa pria misterius itu. Tidak berselang lama, terdengar suara teriakan dari para warga menuju ke rumah Bapak. Mereka berduyun-duyun membawa senjata tajam sembari meneriakkan sebuah kalimat yang menyuruh Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk pergi dari desa. Bapak dan Raden Kunchoro terkejut di saat melihat sesepuh itu berjalan menuju ke rumah Bapak, tepat di belakang kerumunan para warga. Hingga akhirnya, di saat mereka sudah berada tepat di depan rumah Bapak, sesepuh itu berjalan ke arah depan dan mengucapkan sesuatu kepada Bapak. Pergi kalian dari sini. Kalian telah merusak kedamaian kita semua. Maksud Mbak apa? Kalian telah melanggar pantangan. Para warga yang tersulut oleh perkataan dari sesepuh itu memaksa kepada Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak ada yang bisa Bapak dan Raden Kunchoro lakukan saat itu. Mereka berdua hanya bisa terdiam sembari melihat sekitaran para warga yang pandangannya merasa aneh. Mulut-mulut mereka memang mengatakan seruan kepada Bapak dan Raden Kunchoro untuk pergi. Namun pandangan matanya yang berseri-seri seperti memberikan sebuah arti kepada Bapak dan juga Raden Kunchoro akan sebuah makna yang sangat dalam. Para warga itu seperti ditekan oleh sesepuh di desa itu agar mau mengusir Bapak dan juga Raden Kunchoro. Pergi. Kalian berdua harus pergi dari desa ini. Namun, hati mereka membelot hal itu. Mereka seperti mengatakan, "Tolong, jangan pergi. Selamatkan kami." Begitulah kira-kira kalimat yang diucapkan oleh para warga. Namun hati mereka mengatakan hal lain yang hanya Bapak saja yang mengetahuinya. Bapak melihat dengan jelas akan paksaan yang dilakukan oleh sesepuh itu. Para warga yang dijadikan alat untuk mengusir Bapak dan juga Raden Kunchoro karena sesuatu hal. Bisa jadi mereka semua yang berada di depan rumah Bapak saat ini adalah mereka yang kelak akan dijadikan tumbal selanjutnya oleh sesepuh dari desa ini.
Pengusiran yang dilakukan oleh para warga pun akhirnya dituruti oleh Bapak dan juga Raden Kunchoro. Mereka memilih untuk pergi dari desa tersebut untuk menghindari pertumpahan darah yang bisa saja terjadi karena hasutan yang dilakukan oleh sesepuh tersebut. Hari itu juga Bapak dan Raden Kunchoro mencari sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat singgah atau mungkin tempat menetap mereka selamanya. Dalam hati Bapak, ia berkeinginan untuk menyelamatkan para warga yang masih terpasung di desa tersebut. Namun apa daya, sesepuh itu memiliki kuasa yang tiada bandingnya. Ia mampu memperalat warga desa demi kebutuhannya dan menjadikannya sebagai boneka untuk menuruti segala kemauannya. Desa Alaswingit. Desa yang berdiri di atas keberadaan banyak dedemit yang masih liar dan sering dijadikan sebagai wadah untuk kejahatan orang-orang yang memiliki banyak ambisi. Setelah Bapak dan Raden Kunchoro meninggalkan desa tersebut, para warga yang memang masih menempati desa itu hanya tertunduk lesu. Harapannya hancur. Kehidupan mereka kembali tidak tenang. Akan banyak lagi korban yang berjatuhan, terlebih semuanya tergantung kepada sesepuh dan salah seorang yang belum diketahui nama dan perawakannya dengan jelas. Sesepuh itu sendiri ternyata menganut kepercayaan terhadap sesembahan kepada alam dan juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ia juga sering melakukan ritual di hari-hari tertentu untuk mengambil tumbal jika waktunya telah tiba. Saat bulan purnama mulai naik dan berwarna sedikit kemerahan cahayanya, sesepuh itu akan mengambil seekor anak kambing untuk dijadikan seserahan. Lalu, ia akan menebas kepala kambing itu dan meminum darahnya hingga tidak tersisa lagi. Barulah tahapan terakhir yang nanti akan dilakukan oleh sesepuh tersebut, yaitu melukai tangannya untuk memanggil Nyai yang disebut-sebut sebagai penunggu dari hutan Alaswingit itu sendiri. Jika Nyai sudah muncul, maka dilakukanlah kesepakatan dan perjanjian tertentu. Biasanya, jika ada salah seorang warga yang memang sudah dijadikan sebagai target tumbal berikutnya, alam akan menyaksikannya dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh sesepuh itu sendiri. Terlepas dari keberhasilan ritual yang dijalankan, alam sendirilah yang akan menunjukkan pertanda-pertanda yang mengerikan seperti kematian puluhan burung walet dan lain sebagainya. 1 bulan kemudian. Sudah 1 bulan lamanya, Bapak dan juga Raden Kunchoro meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua sebenarnya ingin kembali ke sana untuk mengetahui apa yang sudah terjadi selama 1 bulan berlalu lamanya tidak ada kabar. Akan tetapi ibu melarang kepergian Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk menuju ke desa tersebut. Ia seperti memiliki firasat yang tidak baik di saat Bapak dan juga Raden Kunchoro pergi ke desa itu lagi. "Pak, tolong jangan kembali ke sana," pinta ibu. "Bu, aku dan Raden Kunchoro ingin menyelamatkan orang-orang yang berada di desa Alaswingit itu. Kalau tidak ditolong, mereka akan jadi korban berikutnya," jelas Bapak. Ibu menggenggam erat tangan Bapak. Tampaknya ia merasa khawatir dengan keadaan Bapak dan juga Raden Kunchoro jika mereka berdua kembali ke desa tersebut. "Aku merasakan firasat buruk jika Bapak pergi ke sana. Ingat Pak, ini malam purnama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di desa itu." "Bu, aku akan baik-baik saja. Tapi apa yang akan Bapak lakukan?" Bapak pun mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian dari Kang Waris saat masih berada di rumah keluarga Ningrat. Tampaknya Kang Waris telah mempersiapkan ini semua untuk menjadikan Bapak lebih mandiri lagi dalam menyelesaikan masalah. Malam purnama yang disebutkan oleh ibu adalah malam di mana sesepuh itu akan melakukan ritual. Di malam itu, sesepuh akan melakukan seserahan kepada Nyai yang menjadi panutannya untuk mengabulkan segala permintaan yang dia inginkan. Tangan ibu perlahan melemas. Bapak tidak bisa melepaskan apa yang ingin membuatnya tenang, yaitu menolong para warga yang berada di desa tersebut. Bapak tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi karena kesalahan dirinya dan terlambat untuk memberikan pertolongan. Senyum manis Bapak mengakhiri pertemuan di hari itu. Bapak dan Raden Kunchoro bersikukuh untuk kembali ke desa Alaswingit dengan tujuan menghentikan sesepuh tersebut dan menyelamatkan para warga yang masih berada di sana. Mereka berdua pun akhirnya berangkat tepat di saat matahari akan tenggelam.
Riuh angin sore membuat perjalanan keduanya sedikit terganggu. Biasanya angin sekencang ini akan terjadi tepat di pertengahan tahun. Namun nyatanya, angin yang berhembus sedikit kencang ini sudah lahir di awal tahun. Tubuh keduanya terus menerobos masuk hingga menemui sebuah petilasan yang melambangkan sebagai batas desa mereka untuk menuju ke desa Alaswingit. Tampaknya bapak baru menyadari jika desa Alaswingit sendiri bukanlah desa biasa yang sering dilalui oleh orang-orang. Kita sudah sampai. Malam ini adalah malam ritual dari sesepuh itu. Jika kita bisa menghentikannya, maka semua warga akan selamat dan kita bisa kembali lagi ke desa ini. Mereka berdua pun memasuki desa tersebut sembari mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada tanda-tanda dari kehadiran para warga yang berlalu lalang di sana. Namun, Bapak dan juga Raden Kunchoro berniat menyamar agar tidak diketahui oleh para warga yang mungkin saja sudah mengenalinya. Keduanya pun menuju sebuah warung dengan mengenakan penutup mulut dan pengikat kepala. Keduanya tampak seperti musafir yang tengah tersesat dan butuh akan petunjuk jalan. Saat keduanya tiba di warung tersebut, mereka berdua melihat beberapa warga yang sedang bersantai sembari menyantap wedang dan merokok di sana. "Bu, pesan kopinya 2," ucap Bapak. Anehnya saat Bapak mengucapkan kalimat itu, orang-orang yang berada di sana keheranan. Mereka seperti tampak asing melihat dua orang yang mulutnya ditutup menggunakan kain dan bagian dahinya diikatkan sebuah ikat kepala berwarna hitam. Tidak lama kemudian, 2 gelas kopi panas pun diantarkan oleh pemilik warung tersebut. Ia menyuguhkannya tepat di depan Bapak dan juga Raden Kunchoro. Para warga yang masih berduduk santai di tempat itu masih memperhatikan gerak-gerik Bapak dan juga Raden Kunchoro. Mereka seperti penasaran wajah dari 2 orang asing yang memasuki desanya dengan pakaian yang sedikit nyeleneh. Saat dimana Bapak ingin menyeruput kopi tersebut, ia kemudian membuka penutup mulutnya dan berusaha untuk sebisa mungkin untuk tenang. Takutnya, jika wajah dan ekspresi Bapak terlihat sangat gugup dan mencurigakan, para warga di warung tersebut tentu saja akan mengenalinya dengan cepat. Seruputan pertama kopi tersebut telah Bapak minum. Para warga masih memandangi Bapak dan juga Raden Kunchoro. Wajah mereka awalnya sangat penasaran. Namun lama-kelamaan, mereka kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Sedangkan Raden Kunchoro, ia hanya terdiam sembari memegangi kopi di tangan kanannya. Sambil menatap Bapak, Raden Kunchoro tampak gugup di saat para warga selalu memperhatikan keduanya. "Mas, aman kan?" "Aman." Raden Kunchoro pun menyeruput kopi tersebut tanpa rasa takut di saat dirinya kembali ditatap dengan tatapan yang tajam dari orang-orang yang ada di warung itu. Sampai akhirnya, ketika waktu surup ataupun sorop telah tiba, para warga bergegas meninggalkan warung. "Ayo cepat pulang, sekarang purnama." Ibu pemilik warung juga meminta kepada Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk menghabiskan kopinya. "Pak, cepat habiskan kopinya. Sebentar lagi purnama akan muncul," ucap ibu pemilik warung itu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada apa, Bu? Kok para warga seperti ketakutan dengan kedatangan bulan purnama?" tanya Bapak sembari menyeruput kopi dengan cepat. Ibu warung itu tidak berkata apa-apa. Justru ia meminta kepada Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk segera menghabiskan kopinya. Karena ibu warung itu tidak ingin menjawab, akhirnya Bapak dan juga Raden Kunchoro pun segera mencari surau ataupun musola untuk beristirahat. Mereka sengaja mencari surau ataupun musola agar mereka bisa beristirahat sembari mencari waktu yang tepat untuk membasmi sesepuh itu. Selama Bapak dan Raden Kunchoro menyusuri rumah-rumah milik warga, mereka berdua juga merasakan ketakutan yang sama seperti yang para warga takutkan. Suhu di waktu maghrib benar-benar berubah. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tubuh mereka membuat keduanya segera mencari tempat untuk beristirahat. Belum lagi dengan desiran angin yang tampak aneh, seperti bukan angin pada umumnya. Malam itu, desa Alaswingit benar-benar sepi. Tidak ada pencahayaan kecuali obor yang menyala di depan rumah masing-masing. Setelah mereka berdua berkeliling untuk mencari surau, akhirnya mereka menemukan sebuah surau yang letaknya sedikit jauh dari rumah mereka yang dulu. Karena Bapak dan Raden Kunchoro tidak banyak berbuat apa-apa, yang terjadi adalah
mereka sendiri tidak memahami lokasi atau tempat-tempat yang ada di desa tersebut. Yang mereka ingat hanyalah alas wingit yang berada di belakang rumah mereka, dan itu adalah satu-satunya tempat yang mereka ketahui. Purnama sudah naik ke wajah langit. Sentuhan warna dan cahayanya menerangi kegelapan malam. Putih dan merah yang tercampur menjadi satu. Kedua warna itu menjadikan bulan purnama malam ini memberikan arti dan makna tertentu. Bapak dan juga Raden Kunchoro terus terjaga. Mereka selalu waspada, jangan sampai ada korban selanjutnya, yang tentu saja akan membuat mereka semua terhenti sampai di sini. Prioritas mereka adalah para warga dan mencegah ritual dari sesepuh itu terjadi. Namun mereka berdua lupa jika ada salah seorang lagi yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya dan siapa dia sebenarnya. Dengan hal semacam itu, Bapak kira menarik pelatuk di atas senjata yang mematikan memang diperlukan. Jika nanti ada salah seorang warga yang mencurigakan dan benar-benar ingin menggagalkan rencananya, bisa saja orang tersebut adalah orang yang selama ini berada di balik layar itu sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bapak dan Raden Kunchoro masih memperhatikan rumah-rumah warga. Mereka berdua belum mengetahui apapun atau merasakan apapun yang terjadi pada waktu itu juga. Hanya saja, mereka berdua tampak sedikit curiga dengan sesuatu yang berada di salah seorang rumah warga. Bapak dan juga Raden Kunchoro menyadari ada yang tidak beres dengan sesosok bayangan hitam dengan mata yang memerah, menyala, sedang menengok ke arah kanan dan juga kiri. Kecurigaan itu semakin membesar ketika sesepuh itu keluar tepat di saat bayangan hitam itu mundur ke arah belakang. Sesepuh itu membawa sesuatu yang berada di tangannya. Keyakinan Bapak semakin menguat ketika ada tetesan seperti air yang berjatuhan secara perlahan di tanah. "Itu kepala kambing," ucap Bapak kepada Raden Kunchoro. "Kepala kambing? Untuk apa? Ritual kali ini menggunakan kepala kambing. Loh, bukannya kemarin-kemarin menggunakan tubuh bayi dan juga manusia?" Bapak hanya terdiam. Ia masih fokus dengan apa yang berada di hadapannya kali ini. Tampaknya bayangan hitam itu menjadi pelengkap dari sesepuh agar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di saat itu juga. Bapak tertegun saat itu. Ia menyadari jika sesepuh itu benar-benar selangkah lebih maju dibanding pemikiran dan langkah yang telah lama ini diperhitungkan. Sembari menatap sesepuh itu berjalan menuju ke alas wingit, Bapak dan juga Raden Kunchoro pun segera membututinya dari belakang. Tidak ada waktu lagi. Ketika purnama berada tepat di atas kepala, maka ritual itu dimulai dengan sendirinya. Saat Bapak dan juga Raden Kunchoro mendekati ke arah alas wingit, Bapak dan Raden Kunchoro terkejut ketika mendengar suara orang yang sedang menyenandungkan sesuatu. Suaranya seperti berupa penghormatan kepada sesepuh itu sendiri karena telah mendatangi alas wingit. Namun ada yang membedakan di saat dimana Bapak dan juga Raden Kunchoro mulai memperhatikan suara-suara yang entah dari mana asalnya. Saat dimana sesepuh itu mulai menuju ke salah satu pohon di sana, tiba-tiba dari semak-semak belukar keluar puluhan sosok dengan pakaian yang sangat menyeramkan. Rata-rata mereka mengenakan kain kafan yang sudah kotor dan lusuh keadaannya. Wajah mereka tidak ada yang jelas dan sempurna. Dan tidak lama kemudian, saat dimana bulan sudah sedikit lagi berada di atas kepala, tiba-tiba kedua tangan dari sesepuh itu mengambil sesuatu dari karung. Dan benar saja, benda yang berada di dalam karung tersebut adalah kepala kambing yang ia dapatkan untuk menjalani ritual. Perlahan kepala kambing itu ia arahkan ke atas. Tetesan demi tetesan membasahi wajahnya. Ia tampak senang, tak kala darah itu mulai mengalir dan masuk perlahan ke mulutnya. Sosok-sosok yang berada di sekitarannya perlahan mendekati. Mereka kemudian menundukkan tubuhnya, seolah-olah tuan mereka sedang berada di hadapannya. "Tunduklah semua para demit di alas wingit. Aku akan menjadi orang hebat yang tidak terkalahkan. Aku
Aku akan membangkitkan Nyai agar bisa memberikan kekuatan lebih kepadaku. Tangan bapak sudah mulai gatal. Ia ingin mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian Kang Waris agar bisa membatalkan hal tersebut. Namun saat bapak ingin keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba ada sebuah pisau yang menancap tepat di atas kepala sesepuh itu. Pisau itu berasal dari belakang mereka dan tentu saja ini sangat aneh dan mengerikan. Sesepuh itu teriak kesakitan. Ia kemudian menarik pisau yang tertancap di kepalanya hingga membuat darah segar mengalir dengan deras. Ia pun berteriak kesakitan sembari mencela, mengumpat, dan memaki-maki orang yang baru saja melempar pisaunya tepat di kepalanya. Bajingan, siapa yang melakukan ini? Tidak lama kemudian, bapak dan juga Raden Kunchoro merasakan hawa membunuh yang besar. Mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang menjadikan tubuh keduanya seolah-olah tidak bisa bergerak sama sekali. Langkah dari orang tersebut dibarengi dengan tepuk tangan yang dibuat secara perlahan. Bagus. Jadi Simbah mau menjalani ritual ini agar menjadi orang yang sangat kuat. Dan benar saja, hal itu akan terjadi. Pria itu mendekati Simbah sembari menahan rasa sakit. Dinginnya bahasa dan cara pria itu berbicara menjadikan ia sangat misterius. Mas, bukankah orang itu? Iya, benar. Itu adalah orang yang kita cari. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Bapak masih berpikir sejenak. Ia tidak terburu-buru karena memang situasi saat ini sangat berbeda. Setelah dimana Bapak mulai menyadari sedikit demi sedikit terkait teka-teki ritual tersebut, ia pun berencana untuk menusuk pria misterius itu dari belakang. Namun, tindakan yang dilakukan pria misterius itu kepada sesepuh merupakan pilihan yang tepat. Ia kemudian menarik paksa kepala kambing tersebut. Lalu ia arahkan kepala kambing itu ke atas hingga membuat darahnya mengalir hingga masuk ke dalam mulutnya. Tidak berselang lama, pria misterius itu akhirnya meminta pertolongan kepada penunggu dari alas wingit yang sangat ditakuti oleh banyak warga. Sosok itu adalah Nyai. Pria itu mengundang Nyai dan meminta sesuatu dari dirinya. Nyai, aku datang. Akulah orang yang melakukan ini semua. Setelah pria itu mengucapkan hal yang mengerikan, tiba-tiba sesepuh itu berusaha untuk menggagalkan ritualnya. Ternyata pria misterius itu berkhianat. Ia lebih tahu dulu terkait rencana-rencana yang ingin dijalankan oleh sesepuh itu demi kepentingannya semata. Dengan menggagalkan ritual itu sendiri, maka keuntungan berpihak kepada pria misterius itu. Setelah kedua tangannya diangkat, tiba-tiba dari semak-semak belukar muncullah sesosok yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Sosok Nyai dengan tubuh yang sedikit besar dan juga tinggi. Lalu rambutnya yang panjang membuat sosok tersebut sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, sosok itu menarik paksa tubuh sesepuh. Ia bermaksud untuk menjadikan sesepuh itu sebagai tumbal dari ritual ini. Teriakan demi teriakan terus digaungkan oleh sesepuh itu hingga tubuhnya ditarik menuju ke semak belukar. Tampaknya sesepuh itu sudah dijebak oleh pria misterius tadi. Teriakannya semakin menghilang. Sepertinya pria misterius itu sudah tahu langkah selanjutnya dari sesepuh itu sendiri. Tidak berselang lama, pria misterius itu menghilang di saat kabut menutupi pandangan mereka. Bapak dan juga Raden Kunchoro pun segera meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua tidak berkeinginan untuk menanggung resiko semacam ini. Alhasil, mereka berdua pun segera pergi dari desa tersebut. Malam itu juga, Bapak dan juga Raden Kunchoro telah mengetahui siapa pelakunya. Pelakunya adalah orang yang berada di belakang dari sesepuh itu. Dengan begini, Bapak dan juga Raden Kunchoro pun berkeinginan untuk meninggalkan desa tersebut. Mereka akhirnya paham mengapa alas wingit sendiri sangat mengerikan dan dijadikan sebagai tempat penumbalan. Itu dikarenakan
masih ada orang-orang yang masih berkecimpung dalam dunia seperti ini dan membanggakan apa yang dimilikinya dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Kematian dari sesepuh di desa tersebut penuh dengan kebingungan para warga. Mereka terkejut saat mendapati jasad dari sesepuh itu berlumuran penuh darah dan beberapa goresan luka di bagian perut seperti bentuk cakaran. Semua diam dan terbungkam. Tidak ada yang ingin campur akan kematian dari sesepuh dari desa itu sendiri. Para warga menyebut sesepuh itu dengan nama Mbah Jayo. Dia adalah orang pertama yang menepati alas wingit bersamaan dengan seorang anaknya yang menurut para warga, anak tersebut menghilang saat bermain-main di sekitaran alas wingit. Ada yang mengatakan jika anak dari Mbah Jayo ini sudah diambil oleh para penghuni alas wingit. Dan tentunya alasan mengapa Mbah Jayo sendiri menumbalkan banyak bayi dan juga orang-orang yang berada di desanya adalah karena ini bentuk penangguhan dari Mbah Jayo sendiri agar anaknya bisa kembali ke alam manusia. Kematian Mbah Jayo benar-benar diperlakukan tidak selayaknya manusia. Tidak ada para warga yang mau memandikan, mengkafani, atau mungkin mereka tidak mengetahui kepercayaan apa yang dianut oleh Mbah Jayo sendiri. Mereka hanya menguburkan Mbah Jayo seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sebenarnya para warga di sini tidak tega melihat dengan apa yang mereka lakukan kepada Mbah Jayo. Namun para warga yang memang sudah mengetahui sifat dari Mbah Jayo yang buruk itu, mereka tidak ingin terlalu dalam untuk mengetahui penyebab dari kematian Mbah Jayo sendiri. Semenjak kematian Mbah Jayo, kehidupan di desa tersebut menjadi aman. Para warga bebas untuk melakukan apapun dan sudah tidak takut lagi akan rumor-rumor yang beredar terkait alas wingit. Mereka hidup secara damai, tanpa rasa ketakutan yang terkadang sering digandrungi dengan para penghuni dari alas wingit yang mengerikan itu. Dengan kedamaian sudah tercipta, akhirnya Bapak pun meminta kepada Raden Kunchoro beserta dengan yang lainnya untuk kembali ke desa itu. Awalnya mereka semua tidak setuju. Alasannya adalah karena desa tersebut sudah bukan lagi tempat yang sekiranya memberikan hak kehidupan yang selayaknya seperti apa yang mereka inginkan. Namun Bapak sendiri menjelaskan bahwa semenjak kematian dari Mbah Jayo, para warga sudah bisa menerima orang-orang luar untuk bermukim di desa tersebut. Semakin ditekan, Ibu, Raden Kunchoro, dan istrinya semakin ragu. Mereka bertiga seperti tidak sepakat dengan keputusan tiba-tiba yang diambil oleh Bapak untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin Bapak lupa terkait salah seorang di balik tragedi kematian Mbah Jayo. Ya, pria misterius itu. Dia belum diketahui keberadaannya semenjak kematian dari Mbah Jayo sendiri. Apa mungkin dia bersembunyi sejenak untuk mengatur ritme strategi yang tepat ketika nanti tiba waktunya? Bapak pun kembali menegaskan kepada Ibu, Raden Kunchoro, dan juga istrinya. Kita memang belum tahu siapa pelaku itu. Namun ada beberapa kemungkinan jika dia akan kembali ke desa tersebut. Jelas Bapak. Maksud Mas Arto? Tanya Raden Kunchoro. Jika dia memang seorang warga dari desa tersebut, tentunya dia akan kesulitan. Karena desa tersebut semakin hari akan semakin banyak pendatang. Rumor dari alas wingit juga akan tenggelam dengan sendirinya. Raden Kunchoro mengangguk paham. Ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bapak terkait langkah-langkah yang bakal diambil oleh pria misterius tersebut setelah kematian Mbah Jayo. Kita harus segera menempati tempat di desa tersebut. Kita masih belum aman dari kejaran Raden Angkoro dan yang lainnya. Memang benar, Bapak masih waspada akan kehadiran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Bapak rasa desa tersebut sangatlah aman dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh seluruh anggota keluarga Ningrat. Alhasil dengan penekanan yang diberikan oleh Bapak, Raden Kunchoro pun menyetujuinya untuk kembali ke desa tersebut. Mereka pun segera meninggalkan tempat yang sekarang mereka tempati guna menuju ke tempat yang memang sudah ada di desa tersebut. Entah mengapa, saat pemberangkatan ke desa tersebut, lagi-lagi keanehan terjadi kepada Ibu. Ibu seperti tidak yakin
jika menempati kembali ke desa tersebut adalah pilihan yang baik. Namun apapun itu, ibu tetap menghormati keputusan bapak. Dan memang benar, tujuan dari bapak sendiri adalah menghindari kejaran Raden Angkoro beserta yang lainnya. Setibanya di desa tersebut, bapak dan yang lainnya terkejut. Mereka seperti melihat keajaiban yang langka dari desa itu sendiri. Desa yang dulunya sebagai desa mati, kini berubah menjadi desa yang penuh dengan kehidupan. Orang-orang di sana menjadi sangat ramah. Banyak pendatang juga yang ditawarkan oleh orang-orang desa untuk mampir ke tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah bapak dan juga Raden Kunchoro beserta dengan yang lainnya. "Pak, silahkan mampir ke tempat kami," ucap seorang wanita dengan sangat ramah. Awalnya bapak menolak, namun karena tidak enak dengan tawaran yang hangat itu, akhirnya mereka pun menerima tawaran tersebut. Bapak dan yang lainnya disuguhkan teh hangat manis beserta dengan ketan goreng yang dibuat oleh wanita tersebut. Ngomong-ngomong, bapak dan ibu ini pendatang dari mana ya?" tanya wanita itu. "Kami sebenarnya sudah pernah menempati desa ini, tapi karena memang dulunya ada masalah, akhirnya kami pergi dari desa ini," ucap Raden Kunchoro dengan polosnya. Masalah? Masalah apa?" tanya wanita itu. Raden Kunchoro pun menatap wajah bapak. Ia seperti kebingungan untuk menjelaskan inti masalah yang dimaksud oleh Raden Kunchoro. "Berawal dari saat kami mendapati ada keanehan yang terjadi di desa ini, sampai akhirnya ada salah seorang yang memang menumbalkan banyak warga hanya demi kepuasan dirinya," jelas bapak. "Maksudnya Mbah Jayo?" Bapak dan Raden Kunchoro pun terkejut. Ternyata rumor tentang Mbah Jayo sudah tersebar luas dan diketahui oleh orang-orang yang mungkin bapak sendiri belum mengenal wanita ini. "Ibu mengenal Mbah Jayo?" tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Ia kemudian memperlihatkan lengan tangan kanannya yang penuh dengan luka akibat memiliki konflik yang sama seperti Mbah Jayo. "Kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya kasus besar-besaran yang terjadi di desa ini, aku sendiri adalah korban yang sama. Mbah Jayo sempat ingin memperkosaku hanya untuk menembus tawaran yang diminta oleh penghuni dari Alas Wingit itu sendiri," jelas wanita itu. Penuturan dari wanita itu membuat mereka yang berada di tempat duduk langsung terkejut. Pasalnya, satu persatu masalah dan keburukan dari Mbah Jayo itu sendiri sudah terungkap dengan sendirinya. "Lalu, apa yang dilakukan olehmu saat Mbah Jayo memaksa melakukan itu?" tanya ibu. Wanita itu sejenak meminum terlebih dahulu. Tampaknya akan ada penjelasan yang semakin lebar terkait Mbah Jayo, penumbalan, dan desa Alas Wingit. "Aku sebenarnya sama seperti kalian. Aku melarikan diri ke tempat yang jauh dari desa ini. Tujuanku adalah untuk bisa terhindar dari kejaran Mbah Jayo." Ternyata bukan bapak dan yang lainnya saja yang melarikan diri dari kejaran Mbah Jayo. Ada juga beberapa warga yang melarikan diri semenjak mengetahui aksi buruk yang dilakukan oleh Mbah Jayo. Suasana menjadi hening sejenak. Bapak mencoba mencari topik segar yang lainnya agar bisa mengalihkan pembahasan yang sangat sensitif itu. Ngomong-ngomong, suami ibu kemana?" tanya bapak kepada wanita itu. "Suamiku biasanya pulang malam. Ia bekerja di luar desa," jelas wanita itu. Bapak mengangguk paham. Itu berarti di saat wanita itu pergi melarikan diri, sang suami menetap di rumah untuk menjaga rumah dan juga memberikan kehidupan kepada wanita itu. "Panggil aku Arumi. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa mampir ke rumahku," senyum manis Arumi kepada bapak dan juga yang lainnya.
Alhasil mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain untuk menciptakan keakraban di antara mereka. Sambil menyantap ketan goreng dan membahas yang lainnya, mereka pun akhirnya bisa akrab layaknya ikatan saudara. Waktu berjalan dengan cepat. Desa Alaswingit yang dulu ditakuti sebagai desa penuh dengan tumbal, kini terkenal dengan desa yang ramah dan padat akan penduduknya. Sampai-sampai banyak orang yang terus berdatangan ke desa tersebut dan membangun rumah di sana. Dengan kemajuan seperti ini, bapak dan ibu pun bisa hidup dengan tentram. Mereka tidak lagi memikirkan nasib keluarga Ningrat dan orang-orang yang selama ini mengejarnya hanya untuk dijadikan tumbal. Waktu semakin terus berjalan. Tahun pertama bapak menempati desa Alaswingit, bapak melihat perkembangan yang sangat maju di desa tersebut. Di tahun ini jugalah ibu mengandung anak kedua yang merupakan aku sendiri, Aisyah. Kala itu bapak yang mengetahui jika ibu hamil sungguh tidak dibayangkan. Perasaan senang dan haru menjadi satu. Sampai-sampai dengan pemberitaan gembira seperti ini, bapak pun mengadakan acara syukuran bersama dengan para warga yang ada di desa. Bapak juga turut mengundang Mbak Arumi yang kebetulan sudah menjadi orang terdekat keluargaku. Mbak Arumi diberi tugas oleh bapak untuk menyiapkan makanan kepada orang-orang desa. Karena acaranya adalah berdoa bersama, jadi acara syukuran saat itu diadakan dengan sesederhana mungkin. Tepat di malam Jumat Kliwon, para warga pun berdatangan ke rumah bapak. Mereka berduyun-duyun mendatangi rumah bapak sembari bersilaturahmi satu sama lain. Ibu dan Nyi Ratih yang kebetulan berada di belakang harus menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu yang baru datang. Tidak lupa pula Mbak Arumi. Karena suaminya masih berada di luar desa, Mbak Arumi pun bersedia untuk membantu menyukseskan acara syukuran tersebut. Saat ibu dan Nyai Ratih sedang berbincang-bincang, Mbak Arumi tiba-tiba menghampiri keduanya sembari menanyakan minuman untuk para tamu yang baru saja datang. Bu, minuman udah dibawa semua? Tanya Mbak Arumi kepada ibu. Oh, Mbak Arumi, iya, ini udah semua. Silakan bawa aja ke depan, ucap ibu. Baik bu. Mbak Arumi pun membawa minuman itu ke ruangan depan. Ia kemudian kembali lagi ke dapur untuk menunggu acara selesai. Kebetulan saat itu ibu dan juga Nyai Ratih sedang membicarakan Mbak Arumi. Mbak, sini kita ngobrol-ngobrol dulu. Mbak Arumi pun mengangguk paham. Ia kemudian duduk di dekat Nyai Ratih. Mbak, kalau suami Mbak kerjanya apa ya? Kebetulan kita kan sudah 1 tahun lebih gak tahu pekerjaan dari suami Mbak Arumi, ucap Nyai Ratih. Mbak Arumi pun terdiam. Ia sembari memikirkan apa yang ingin dibicarakannya kepada ibu dan juga Nyai Ratih. Kerja apa emangnya Mbak? Tanya ibu sembari menekankan pertanyaan itu lagi. Mbak Arumi pun menghela nafas sejenak. Ia kemudian menatap ibu dan juga Nyai Ratih dengan tatapan yang penuh dengan kecemasan. Oh, sebenarnya suamiku sudah lama tidak kembali semenjak tragedi terbunuhnya Mbah Cahyo. Aku sendiri belum mengetahui pekerjaannya secara pasti. Tapi terakhir ia bilang kalau pekerjaannya adalah sebagai tukang sembelih kambing. Jelas Mbak Arumi. Tukang sembelih kambing? Maksudnya penjagal kambing? Tanya ibu. Iya benar. Dia bekerja di salah satu peternakan di luar desa ini. Makanya setiap kali suamiku pulang, ia selalu membawa kepala kambing. Oh. Ibu dan Nyai Ratih pun kompak mengucapkan kata tersebut terkait apa yang baru saja Mbak Arumi jelaskan. Mbak Arumi hanya terdiam. Matanya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Tampaknya sosok seperti Mbak Arumi ini adalah wanita yang baik. Ia rela menunggu 1 tahun terakhir hanya untuk menunggu kedatangan suaminya yang katanya masih berada di luar desa dengan pekerjaan sebagai penjagal daging kambing. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun segera membawa makanan dan minuman ke depan sembari meminta berdoa bersama agar selalu diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalani kehidupan.
Para warga yang sewaktu itu tergabung dalam silaturahmi antar satu sama lain akhirnya menjadi akrab dan lama-lama menjadi kompak. Sudah hampir jam 10 malam. Mbak Arumi belum tidur. Ia masih membereskan depan rumah ibu yang masih berserakan. Melihat hal itu, ia langsung membereskan semuanya agar bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Selesai membereskan semuanya, Mbak Arumi izin pamit pulang ke rumah. Namun saat perjalanan pulang, Mbak Arumi mendengar sesuatu dari atas rumah ibu dan juga bapak. Seperti suara orang tertawa, namun suaranya sangat lirih hingga membuat sekujur tubuh Mbak Arumi merinding seketika. Karena penasaran, Mbak Arumi pun menengok ke arah belakang. Saat dirinya melihat ke arah belakang, dari atas rumah terlihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian berwarna merah dan wajahnya tertutup rambut sedang terduduk sembari memainkan kakinya. Mbak Arumi yang melihat itu pun langsung terkejut. Ia kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Mbak Arumi pun pingsan di tempat. Bersamaan dengan itu, sosok wanita berbaju merah terbang ke arah hutan alas wingit sembari memakikan tawa yang sangat mengerikan. Ibu dan bapak yang kebetulan mendengar suara teriakan itu langsung keluar rumah. Ia terkejut saat melihat Mbak Arumi sudah terbujur kaku di tanah dengan wajah yang sedikit pucat. Mbak Arumi kenapa? Tanya ibu. Bapak pun segera membawa Mbak Arumi masuk ke dalam rumah. Ia segera memanggil Nyi Rati dan juga Raden Kunchoro. Malam itu, mereka semua terkejut karena mendapati Mbak Arumi yang berteriak kencang lalu pingsan di tempat. Sembari menunggu Mbak Arumi siuman, ibu mengoleskan minyak penghangat tubuh ke dahi Mbak Arumi. Tidak lama kemudian, Mbak Arumi pun sadar. Namun ada yang aneh tepat di saat Mbak Arumi sudah sadarkan diri. Ia seperti orang ketakutan dan segera memeluk tubuh ibuku. Ada apa, Mbak? Tanya ibu. Bu, ada demit, Bu, ucap Mbak Arumi. Demit? Di mana? Di atas rumah ibu. Bapak dan Raden Kunchoro pun terkejut mendengar hal itu. Pasalnya, selama kematian Mbah Jayo, tidak ada lagi teror-teror yang mengerikan yang menyerang warga desa ini. Apa ciri-cirinya? Tanya bapak. Mbak Arumi pun mencoba menenangkan diri. Ia kemudian menghela nafas panjang dan minum terdahulu agar bisa bercerita dengan jelas kepada bapak. Dia menggunakan pakaian serba merah. Rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Lalu dia tertawa sembari memainkan kakinya. Sosok yang barusan diceritakan oleh Mbak Arumi merupakan sosok yang sama seperti saat dimana bapak dan juga Raden Kunchoro mengetahuinya di hutan alas wingit. Tampaknya ada seseorang yang sengaja mengundang sosok itu ke rumahnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sosok itu baru muncul sekarang setelah 1 tahun lamanya tidak pernah terlihat? Dan yang anehnya lagi, mengapa hanya ibu saja yang diteror oleh sosok tersebut? Bapak mencoba untuk menenangkan keadaan. Ia kemudian meminta Raden Kunchoro untuk mengantarkannya ke rumah malam itu juga. Alhasil, Raden Kunchoro pun mengantarkan Mbak Arumi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Raden Kunchoro pun terkejut karena di depan rumah Mbak Arumi sudah penuh dengan tetesan darah. Mbak, ini darah apa? Tanya Raden Kunchoro. Oh, ini mas, ini darah kambing. Suami saya sepertinya sudah datang, mas. Tidak lama kemudian, pintu rumah dibuka dengan lebar. Keluarlah seorang pria dengan mengenakan pakaian serba hitam dengan kedua tanah yang dipenuhi dengan darah. Nah, ini suami saya, namanya Kang Didik. Raden Kunchoro pun melihat pria yang disebut-sebut sebagai suami dari Mbah Arumi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ia tampak familiar. Raden Kunchoro seperti sudah pernah mendapati pria ini, tapi entah di mana. Ia pernah bertemu dengan perawakan yang mirip seperti suami dari Mbah Arumi. Kenalkan, saya Didik, suami dari Arumi, ucap Kang Didik
sembari menundukkan badannya. Ia tidak mau bersalaman dengan Raden Kunchoro karena kedua tangannya penuh dengan darah. Saya Raden Kunchoro, ucap Raden Kunchoro. Terima kasih ya mas, mohon maaf sampai ngerepotin, harus nganterin sampai rumah. Oh, gak apa-apa mbak, saya izin pamit dulu ya. Tak kala Raden Kunchoro ingin pamit, ia merasa seperti ada yang menjanggal dari rumah Mbak Arumi. Seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari atap rumah. Kayaknya perasaan aku aja ini. Raden Kunchoro pun segera kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, tibalah hal yang mengejutkan terjadi. Banyak para warga yang merasa kebingungan karena mendapati banyaknya burung-burung yang berjatuhan tepat di hadapan rumahnya. Keesokan harinya, tibalah hal yang mengejutkan terjadi. Banyak para warga yang merasa kebingungan karena mendapati banyaknya burung-burung yang berjatuhan tepat di hadapan rumahnya. Kejadian ini sama persis seperti apa yang dialami 1 tahun yang lalu. Burung-burung banyak yang mati secara mendadak. Lalu angin juga bertiup dengan kencang. Padahal kala itu belum masuk ke musim kemarau hingga membuat angin bertiup dengan kencangnya. Bapak pun memantau kejadian ini. Ia kemudian membahas hal ini kepada Raden Kunchoro dan yang lainnya. Mas, sudah tahukah banyak para warga yang melihat fenomena aneh di depan rumahnya? Ucap Raden Kunchoro. Iya, aku tahu. Dia ada di sini. Ucap bapak. Siapa mas? Pria misterius itu. Dia yang membunuh Mbah Jayo. Kini sedang memantau kita semua. Aku tahu. Ini sepertinya ada kaitannya dengan masa lalu kita. Raden Kunchoro tidak paham dengan apa yang bapak jelaskan. Sepertinya bapak sendiri terlalu jauh untuk memikirkan hal ini hingga membuat Raden Kunchoro kebingungan. Kita sudah ketahuan, ucap bapak. Maksud ketahuan, mas? Tanya Raden Kunchoro kepada bapak. Ada 2 kemungkinan perkiraanku. Pertama, orang itu ingin kembali mencari tumbal. Dan yang terakhir. Dan terakhir apa mas? Dia bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil bayi yang dikandung oleh istriku. Raden Kunchoro terkejut mendengar hal itu. Bagaimana mungkin pikiran bapak sejauh itu hingga membuat dirinya gelagapan dan kebingungan dibuat opininya. Tapi pak, kenapa bapak bisa tahu kalau ada orang lain yang ikut campur dalam kejadian ini? Tanya ibu saat menyodorkan kopi untuk bapak dan juga Raden Kunchoro. Bapak terdiam sejenak. Ia kemudian mengamati para warga yang masih kebingungan dengan kemunculan burung-burung yang mati secara mendadak. Sebelumnya, ada banyak para warga juga yang mengandung bayi. Namun anehnya, mereka tidak diteror. Coba pikirkan. Kenapa momennya sangat pas ketika terjadi kepada kita? Ibu dan Raden Kunchoro pun paham dengan hal itu. Mereka kemudian mengangguk paham. Semua yang dikatakan bapak ada benarnya juga. Mengapa hanya ketika tak kala ibu hamil, kejadian aneh terulang kembali? Bersamaan dengan itu, Mbak Arumi bersama dengan seorang pria asing berjalan menuju ke rumahnya. Bapak yang pertama kali melihat pria tersebut tampak tidak asing, sangat familiar dan seperti pernah bertemu dengannya. Namun entah di mana pertemuan itu berlangsung. Assalamualaikum. Kenalin, ini suami saya, namanya Kang Didik. Ia baru saja pulang dari urusannya. Waalaikumsalam. Pria yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kang Didik pun segera menyodorkan tangannya dengan bermaksud menyelami tangannya kepada bapak. Saat bapak menyentuh tangan pria yang bernama Kang Didik tersebut, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bapak seperti melihat gambaran yang tersimpan dalam diri seorang Kang Didik. Ia juga melihat ada seorang wanita dengan memakai pakaian berwarna serba merah sedang membelakangi tubuh Kang Didik. Wanita itu
mirip seperti sosok yang ia temui di hutan Alaswingit yang membunuh Mbah Jayo saat ritual berlangsung. Tidak berselang lama, wanita itu menengok ke arah Bapak sembari mengucapkan sesuatu kepada Bapak. "Anakmu bakal mati." Ibu langsung menepuk pundak Bapak yang kelamaan memegang tangan Kang Didik. "Pak, iya Bu, astagfirullahaladzim." Bapak pun segera melepaskan tangannya dan langsung meminta maaf kepada Kang Didik atas perbuatan yang tidak nyaman. "Maaf ya Kang, Mbak, mungkin Mas Arto kurang istirahat dari semalam. Oh iya, silakan duduk dulu." Anehnya, rasanya ada yang tidak beres dengan Kang Didik. Sewaktu Bapak memegang tangannya, ia langsung mendapati sosok merah yang keadaannya sama persis sewaktu kejadian Mbah Jayo. Bedanya, Bapak tidak melihat dengan jelas wajah pria tersebut. Apa mungkin karena memang sangat misterius, pria tersebut enggan memperjelas wajahnya. Dan jika benar apa yang Bapak pikirkan itu terjadi, berarti Kang Didik adalah pria misterius yang selama ini Bapak cari. Bapak masih terdiam. Ia terus memantau, melihat, dan mencoba untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didik. Siapa tahu, dengan penyampaian dan sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didik, ada sesuatu yang benar-benar bisa membuktikan akan kejadian dan teror yang baru saja semalam dirasakan oleh Bapak. Ibu pun segera masuk ke dalam dengan tujuan untuk mengambil minuman dan cemilan untuk bahan obrolan mereka di pagi hari. Bersamaan dengan itu, Ibu juga mengajak Mas Rahardian untuk berkenalan dengan saudara barunya, yaitu Mbak Arumi dan juga Kang Didik. "Nah, ini Mas Rahardian, dia baru bangun," ucap ibu kepada Mbak Arumi dan juga Kang Didik. "Wah, baru bangun ya Dedek." Mas Rahardian pun menyalami tangan Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Lalu ibu pun segera bawa masuk Mas Rahardian ke dalam kamar. Barulah obrolan pun dimulai dari Mbak Arumi yang masih memperkenalkan Kang Didik kepada ibu dan juga bapak. "Sebelumnya, ini adalah suami saya yang baru saja datang dari luar desa. Karena kebetulan suami saya ini jarang pulang, mungkin para warga juga akan asing dengannya," ucap Mbak Arumi kepada bapak dan juga ibu. Ibu dan bapak hanya mengangguk. Kang Didik sendiri merupakan tipikal orang yang pendiam, hampir mirip seperti bapak. Ia tidak akan berbicara sebelum diberi pertanyaan atau memang merupakan gilirannya untuk berbicara. Setelah mengobrol panjang lebar mengenai pekerjaan Kang Didik dan yang lain sebagainya, Bapak pun sedikit agak rancu dengan soal pekerjaan yang memang sedang dikerjakan oleh Kang Didik di luar desa Alaswingit tersebut. "Maaf, kalau boleh bertanya, berarti Kang Didik ini bertugas sebagai tukang sembelih kambing di luar desa?" tanya Bapak. "Benar Pak," ucap Mbak Arumi. Kang Didik hanya tersenyum. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun kepada Bapak. Pikir Bapak, Kang Didik mampu menjawab pertanyaan yang baru saja Bapak lontarkan kepadanya. "Selain itu juga, kadang Kang Didik membantu perkembangan desa ini dengan bekerja sama dengan orang-orang luar dalam masalah pembangunan desa Alaswingit ini," jelas Mbak Arumi. Bapak dan Ibu pun mengangguk paham. Memang benar, Kang Didik sendiri sudah memiliki jasa yang luar biasa kepada perkembangan desa Alaswingit. Salah satunya adalah pembangunan dari musola dan bangunan-bangunan strategis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para warga sekitar. Setelah mereka mengobrol banyak hal, akhirnya Mbak Arumi dan Kang Didik pun izin pamit. Namun saat sebelum pamit, Kang Didik pun membisiki telinga Mbak Arumi terkait sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada ibu dan juga bapak. Bu, kata Kang Didik, hati-hati ya. Soalnya bayi yang dikandung ibu saat ini sangat istimewa. Jadi takutnya banyak yang ganggu, ucap Mbak Arumi kepada ibu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbak Arumi dan juga Kang Didik pun pamit untuk pulang ke rumah. Ibu yang mendengar kalimat menakutkan itu hanya bisa memegangi perutnya sembari membaca doa. Ia sadar bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya bukanlah bayi biasa. Bapak sempat terkejut saat Kang Didik ingin mengatakan hal itu, namun lewat bisikan kepada Mbak Arumi.
Apakah selama obrolan itu berlangsung, Kang Didik selalu memperhatikan perut ibu? Atau memang ada sesuatu yang sudah dulu diketahui oleh Kang Didik sampai-sampai ia mengetahui kalau ibu hamil? Padahal mungkin saja Mbak Arumi memberitahu. Tapi jika Mbak Arumi memberitahu Kang Didik, itu artinya ada keterkaitan antara Mbak Arumi dan juga Kang Didik terhadap kehamilan ibu. Bapak tidak tenang dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Didik lewat Mbak Arumi. Menurut Bapak, pemberitahuan itu terlalu berlebihan hingga membuat ibu menjadi syok dan ketakutan. Selain itu juga ada keanehan yang membuat Bapak yakin jika pria misterius itu sendiri adalah Kang Didik. Dari segala pembahasan yang baru saja dibahas saat obrolan berlangsung, Kang Didik tidak mengatakan sepatah kata apapun. Ia bahkan hanya tersenyum, mengangguk, dan memejamkan matanya. Itu menandakan sifat misteriusnya tertanam langsung kepada diri Kang Didik untuk memberikan penggambaran terkait siapa yang berperan dalam kejadian di masa lalu saat Mbah Jayo meninggal dunia. Bu, ibu ngerasa ada yang janggal gak sama Kang Didik? Dan kenapa Kang Didik tahu kalau ibu hamil? Apakah jangan-jangan dia juga telah mempersiapkan ini semua? Jelas Bapak. Mempersiapkan apa Pak? Tanya ibu. Desa ini sebenarnya belum terlepas dari kutukan masa lalu selama orang-orang yang memang memegang kunci dari sangkar burung desa ini melepaskannya begitu saja. Namun aku rasa Kang Didik bukanlah orang di balik ini semua. Ada seseorang yang mungkin saja menjadi pion terpenting dari kutukan ini. Bapak terus berpikir keras. Ia terus memikirkan siapa pelaku dari orang-orang yang sering melakukan sebuah ritual untuk mengambil bayi yang berada di dalam kandungan wanita hamil. Belum ada jawaban pasti yang bisa mengungkapkan semua teka-teki yang berada di dalamnya. Bapak hanya bisa bersabar sembari melindungi ibu dari kejahatan orang-orang yang ingin mencelakainya. Hingga suatu malam saat semua sedang tertidur, ada suara aneh yang berasal dari atap rumah hingga membuat ibu terbangun. Ibu pun penasaran dengan suara itu. Ia pun kemudian keluar dari kamar untuk mengecek luaran rumah yang ditakutkannya adalah maling yang bisa saja ingin menjebol rumahnya. Namun baru saja ibu ingin membuka pintu depan rumah, tiba-tiba bulu kuduknya merasa merinding dengan hebat. Ibu merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari arah belakang. Saat ibu membalikkan tubuhnya dan menengok ke arah belakang, ia tidak melihat apapun yang ada di sana. Karena merasa takut, ibu pun kembali ke kamar. Namun belum juga dirinya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Saat ibu melihat bagian tangan yang menepuk pundaknya, ia terkejut sekaligus panik. Karena tangan yang menepuk pundaknya itu bukanlah tangan manusia. Perlahan, tangan itu menekan kencang pundak ibu hingga ibu merasa kesakitan yang luar biasa. Allahu Akbar. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh ibu. Setidaknya, dengan menyebut kalimat itu, ibu merasa terlindungi dan gangguan dari makhluk itu perlahan terlepas dengan sendirinya. Akan tetapi efek yang diberikan kepada makhluk itu kepada ibu sangatlah besar. Tubuh ibu langsung melemas, tidak berdaya, dan perutnya seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ibu hanya bisa memegangi perutnya agar bisa menahan rasa sakit itu. Ia juga memanggil-manggil nama Bapak beberapa kali. Pak, Bapak. Sembari merangkak ke arah kamar, ibu merasa ada yang tidak beres dengan perutnya. Ibu takut bayi yang masih di dalam kandungannya keguguran karena hal itu. Bapak tolong ibu, Pak. Ucap ibu dengan suara yang kencang. Bapak yang mendengar teriakan ibu barusan langsung terbangun. Ia terkejut saat melihat ibu sedang merangkak memasuki kamar sembari memegangi perut. Astagfirullahaladzim. Bapak pun segera mengangkat ibu ke kasur. Ia menanyakan apa yang baru saja terjadi.
Ibu masih merintih kesakitan. Mas Rahadian yang semula tertidur kini terbangun saat mengetahui ibu merintih kesakitan sembari memegangi perutnya. Bapak pun segera pergi ke dapur. Ia mengambil air minum dan membacakan bacaan doa ke dalam air minum sembari membawa baskom yang berisi air juga. Bapak tahu ada yang tidak beres dengan perut ibu. Bu, minum ini. Namun ibu seperti tidak bisa melakukan apa-apa selain memegangi perutnya secara terus-menerus. Bapak pun merasa khawatir dengan keadaan ibu. Ia pun kemudian memaksa ibu untuk meminumnya sembari memegangi bagian leher ibu agar tidak jatuh ke belakang. Baca bismillah, Bu. Setelah ibu meminum air itu, kedua tangannya langsung melemas. Ia tidak lagi memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Namun tidak lama kemudian, ibu merasa mual. Ia merasa ada yang akan keluar dari mulutnya. Kebetulan bapak sudah mempersiapkan wadah untuk mewadahi muntah ibu. Keluarkan semuanya, Bu, ucap bapak. Saat dimana ibu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, bapak terkejut ketika yang dimuntahkannya itu berupa riak dengan warna yang hitam legam dan bercampur sedikit darah yang warnanya sudah tercampur. Lalu ada beberapa benda padat yang berukuran kecil. Astagfirullah. Bapak heran, mengapa ibu bisa sampai mengeluarkan sesuatu yang aneh dari mulutnya ini? Apakah ada sesuatu yang baru saja menyerang ibu malam itu juga? Ibu pun merasa tenang. Ia segera merebahkan tubuhnya sembari memeluk Mas Rahardian yang masih bersedih dengan keadaan ibu barusan. Keesokan harinya, ibu pun mau menceritakan hal itu kepada bapak. Sambil menangis, ibu meminta kepada bapak untuk pindah rumah. Ia tidak mau ada gangguan-gangguan aneh yang akan menyerang dirinya selama masih dalam keadaan mengandung. Nanti aku carikan tempat yang lebih layak lagi. Sekarang, kamu jangan banyak pikiran. Aku tahu, bayi yang berada di dalam kandungan ini bukanlah bayi biasa. Dalam pelukan bapak, ibu hanya bisa menangis sambil mengingat sosok aneh yang baru saja meremas pundaknya dengan kencang. Belum tahu apa bentukan dari sosok itu, tapi ibu yakin sosok itu bukan berbentuk seperti kuntilanak atau bentukan yang pernah ia ketahui. Dari bentukan tangannya yang hitam legam, kemungkinan sosok ini merupakan seperti sosok jin kala ireng yang pernah ia temui. Keesokan harinya, bapak mengajak Raden Kunchoro untuk berjalan-jalan keliling desa yang ada di sekitaran Alas Wingit. Tujuan awal bapak mengajak Raden Kunchoro adalah ingin menceritakan kejadian yang menjangkal pada malam hari dan juga mencari cara agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang sering meneror ibu. Mas, kamu tahu nggak? Semalam istriku terkena teror yang dahsyat. Pundak istriku dipegang oleh salah satu sosok yang mungkin berasal dari penghuni Alas Wingit, ucap bapak kepada Raden Kunchoro. Loh mas, kok bisa? Aku juga tidak tahu mas. Tapi semenjak Kang Didik, suami dari Mbak Arumi itu berkunjung ke rumah, keanehan demi keanehan selalu ada dan hadir di setiap malam, jelas bapak. Sewaktu bapak mengatakan sesuatu tentang Kang Didik, tiba-tiba Raden Kunchoro menghentikan langkahnya. Ia seperti mengingat sesuatu yang mungkin saja ada kaitannya dengan teror-teror yang baru saja terjadi kepada bapak. Ada apa mas? Kok berhenti? Kang Didik, aku rasa dia adalah pria misterius yang ada hubungannya dengan Mbah Cayo sewaktu ritual di malam purnama itu. Ternyata yang merasakan hal itu bukan hanya bapak. Raden Kunchoro juga merasakan hal yang sama. Jika Kang Didik ada hubungannya dengan pria misterius yang merupakan orang terdekat Mbah Cayo. Jadi, kamu juga berpikir seperti itu? Tanya bapak kepada Raden Kunchoro. Bukan hanya itu mas, sosok wanita merah itu, aku pernah mengetahuinya tepat di atap rumah Mbak Arumi. Apakah kamu ingat kejadian di mana Mbak Arumi berteriak histeris tepat di depan rumahmu? Tanya Raden Kunchoro dengan ekspresi yang begitu menggebu-gebu. Bapak hanya mengangguk. Ia ingin mendengarkan secara rinci penjelasan yang diarahkan oleh Raden Kunchoro. Tepat saat di malam hari, ketika aku mengantarkan Mbak Arumi, aku mendapati Kang Didik sudah ada di rumah. Ada beberapa hal yang menjanggal saat itu, tapi
aku masih belum yakin. Apa? Katakan saja. Aku mendapati darah kambing yang bertebaran di sekitaran lantai rumah mereka. Mendengar kalimat itu, Bapak pun langsung berpaling untuk segera pulang ke rumah. Ia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Kunchoro barusan. Sementara itu, ibu yang masih berada di rumah masih sangat tertekan. Ia tidak ingin pergi kemana-mana selain bersama dengan Bapak. Saat dimana ibu ingin masuk ke kamar mandi, ia mendapati banyak darah yang berceceran di kamar mandi. Darah? Pintu kamar mandi saat itu masih tertutup. Ibu tidak meyakini jika ada orang lain yang masuk ke kamar mandi tersebut. Namun, dari dalam kamar mandi, ibu mendengar sayup-sayup seorang sedang tertawa lirih. Perlahan ibu membuka pintu kamar mandi tersebut. Saat ibu membuka kamar mandi, ia terkejut saat melihat ada seorang wanita memakai baju warna merah sedang menggerogoti bayi yang masih berupa janin. Sosok itu kemudian menatap wajah ibu, lalu tersenyum kepadanya. Ibu pun terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri tepat di depan pintu. Bapak mempercepat langkah kakinya. Ia semakin khawatir dengan keadaan ibu yang ditinggalkan di rumah. Mungkin perasaannya sedang kalut dan saat mengetahui cerita yang baru saja Raden Kunchoro ceritakan mengenai sosok wanita berbaju merah yang ada di atap rumah Mbak Arumi. Mas, kita gak jadi keliling hutan alas wingit. Ada yang harus aku selesaikan. Saat Bapak dan Raden Kunchoro masuk ke dalam rumah, mereka berdua terkejut saat melihat Mas Rahardian sedang menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Ibu, ucap Mas Rahardian. Bu, astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat tubuh ibu ke dalam kamar direbahkannya di atas kasur. Raden Kunchoro juga membantu menenangkan Mas Rahardian. Ia tahu betul ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumah itu. Tidak berselang lama, ibu pun sadarkan diri. Ia kemudian menggenggam tangan Bapak sembari mengatakan sesuatu. Pak, dia ada di sini. Siapa? Perempuan merah itu. Apa yang baru saja kamu lihat? Darah. Dan wanita merah itu sedang memakan janin bayi, Pak. Ia berada di kamar mandi barusan. Hari itu, Bapak menjaga ibu seharian penuh. Ia juga meminta kepada Raden Kunchoro untuk waspada terkait gangguan dan teror-teror yang bisa saja bermunculan saat keadaan genting seperti ini. Untuk menghindari rasa trauma yang berlebihan, akhirnya keesokan harinya, Bapak melakukan sesuatu untuk menghindari gangguan tersebut. Bapak memiliki sebuah cara agar ibu bisa terhindar dari gangguan demit-demit yang mencium bau wangi dari bayi yang sedang dikandungnya. Cara ini disebut dengan nama beleman. Beleman adalah kulit gabah yang dibakar tepat di malam hari untuk menghindari bau wangi yang berada di dalam perut sang ibu hamil. Tujuannya adalah agar si ibu hamil tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang berada di sekitarannya. Dengan membakar beleman, Bapak berharap ibu tidak diganggu lagi oleh gangguan semacam itu. Lalu tepat jam 10 malam, beleman tersebut dibakar di beberapa titik. Titik pertama berada di depan rumah. Titik ini yang paling rawan dan sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari luaran rumah. Sosok yang berada di depan rumah ini adalah sosok wanita yang sedang memegang bayi. Lalu berganti ke titik berikutnya yang berada di belakang rumah. Di titik ini, Bapak sangat meyakini adanya makhluk penunggu yang bisa saja mengganggu ibu ketika malam hari tiba. Lalu yang terakhir berada di bagian kanan rumahnya. Lokasi ini sangat begitu sensitif karena letaknya yang dekat dengan pepohonan dan menghadap hutan alas wingit. Oleh karena itu, ketiga beleman diletakkan di ketiga titik yang berbeda dan disesuaikan dengan energinya masing-masing. Setelah beleman itu diletakkan, mereka semua merasakan eksistensi yang berada di sekitaran. Dari depan rumah, Bapak melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kain berwarna putih sedang bertengger di pepohonan sambil mengarahkan sebuah benda yang berada di tangan kanannya.
Benda itu diyakini sebagai bayi yang sedang ditimang-timang oleh sosok tersebut. Sosok itu menggoyang-goyangkan benda yang berada di tangannya, lalu mengeluarkan suara yang mengerikan, seperti orang marah karena tidak bisa mencium bauan wangi yang berasal dari perut milik ibu. Berlanjut yang kedua, yang berasal dari bagian kanan rumahnya. Bapak melihat sosok nenek-nenek yang menggunakan gaun berwarna hitam sedang mencakar-cakar ke bagian tanah. Sosok itu juga merasa kesal karena tidak bisa mencium bau wangi bayi yang sedang berada di dalam perut ibu. Alhasil, ia pun mencakar-cakar tanah sebagai bentuk kekesalan dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bapak. Dan terakhir yang berada di bagian belakang rumah. Dari belakang rumah, bapak mendengar suara teriakan demi teriakan yang mengerikan, lalu disusul oleh kedoran pintu yang dilakukan oleh sosok-sosok yang berada di belakang rumah. Ternyata para penghuni dari hutan alas wingit telah mengincar bayi yang dikandung oleh ibu. Itu menandakan ada seseorang yang sengaja menggerakkan mereka, seperti halnya kejadian 2 tahun silam saat ada pasangan suami istri yang diteror oleh seluruh sosok dari hutan alas wingit hingga bayi yang berada di kandungan ibunya meninggal dunia. Bukan hanya hal itu, keduanya juga didapati tewas secara mengenaskan dengan kematian yang tidak wajar. Berkaitan dengan penghuni alas wingit, mereka semua marah karena aroma wangi bayi yang berada di perut ibu menjadi hilang saat beleman itu dibakar secara menyebar. Selain itu, mereka juga mencari cara agar bisa mencium aroma wangi bayi tersebut. Namun hal itu hanya sia-sia dan tidak pernah mereka ketahui aroma bayi yang sebenarnya. Dengan dibakarnya beleman tersebut, akhirnya ibu terhindar dari gangguan-gangguan yang berada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, hal ini akan terjadi hanya saat fase-fase tertentu. Beleman yang bertujuan untuk menghilangkan wangi bayi yang berada di dalam kandungan harus dibakar hingga usia kehamilan ibu menuju 7 bulan. Namun di bulan pertama saat ibu sedang hamil, gangguan demi gangguan yang mengerikan sudah sangat terasa. Apalagi mereka yang berdatangan ke rumah bukan hanya 1 atau 2 sosok, melainkan lebih dari 20 sosok yang berasal dari alas wingit terus berdatangan ke rumah. Berkali-kali ibu merasa ketakutan karena hal-hal yang menjanggal juga terus-menerus meneror ibu. "Ini harus diselesaikan," ucap bapak. Bapak yakin kaitannya dengan sosok wanita merah dan juga para sosok yang berasal dari alas wingit itu dikarenakan kedatangan misterius dari Kang Didik. Jika itu dibenarkan, maka bisa jadi Kang Didik adalah pelaku dari teror yang melanda ibu selama berhari-hari ini. Bapak terus membakar beleman di tiap malam hari. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pelaku dari teror ini ketika bapak menggunakan perisai khusus untuk mencegah bayi yang ada dalam kandungan ibu tidak diambil oleh sosok wanita merah yang kerap kali mencuri janin dari ibu hamil.